Berikutnya adalah berapa persen Abu Hasan Asy'ari di dalam hal akidah, yaitu salah satu daripada mazhab usul dalam artian akidah yang merupakan adalah pokok padipoh pasal artinya sistem udip Abi Hasan Asy'ari sebagai pokok mazhab tauhid. Saya mendatangi Mufti Masjidil Haram, kemudian juga Mufti Masjid Madinah Al-Munawwarah. Itu kedua mufti itu, salah satu mufti itu guru saya di Madinah. Salah satu bukan guru karena tidak belajar, tapi mufti di Masjidil Haram. Yang saya tanyakan menyangkut masalah ini, yaitu masalah Abu Hasan Asy'ari. Menyeka Mufti Masjidil Haram juga dan menancilah Mufti Masjid Madinah juga yang tentang kekuatan Imam Haramain Syarifain, dua buah dan wahyu, pusat turun wahyu, Makkiyah dan Madaniyah. Berisi pertanyaan kira-kira yang berkata Abu Muhammad filmnya pada ini kena Abu Sa'adah itu ataupun kabilahnya yang dihormat atau baginda. Saya ingin tahu menyangkut dengan Abu Hasan Asy'ari, berapa fase dia dalam akidahnya itu. Apakah dia Asy'ari dari awal atau Asy'ari kemudian? Itu pertanyaan saya. Singkat padat. Dia jawab. Apa jawabannya kita terima nanti atau tidak serah pada kita. Tapi yang jelas jawabannya Abu Hasan Asy'ari ada dua fase. Pertama sekali dia Mu'tazilah. Yang kedua Asy'ariyah. Asy'ariyah jamaknya Asy'ari Asy'ariyah. Seketika salah seorang murid dari Mesir bertanya kepada Ali Sabuni, yaitu salah seorang guru pengajar di Masjidil Haram, tentang akidah ataupun tauhid. Ditanya tentang masalah apakah Abu Hasan itu Ahlussunnah wal Jamaah ataupun Mu'tazilah. Dijawab Ahlussunnah wal Jamaah atau pelopor Ahlussunnah wal Jamaah. Jawaban tersebut membuat pemerintah Arab Saudi memecahkan dia daripada tenaga pengajar di Masjidil Haram. Kenapa? Karena dia jawab Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu kitab yang dikenang oleh beliau Ali Sabuni itu Rawahul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Padahal kitab itu bagus sekali, cantik sekali isinya. Perbedaan pendapat ulama tentang ayat hukum ada di situ. Tetapi dipecat. Kenapa? Karena dia jawab Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin kalau dijawab mula-mula dia Mu'tazilah, kemudian Ahlussunnah, tidak akan dipecat. Karena tidak disebut Mu'tazilah mula-mula, langsung disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin dia mengambil yang sekarang, maka jadi sasarannya dia terpecat. Ya, menjadi darah pecah memecatnya bagaimana? Imam Masjid Nabawi karena memprotes kebijakan pemerintah Arab Saudi, sedang baca khutbah diturunkan, dimasukkan ke dalam penjara, neraka dunia. Itu Imam Masjid hafal Quran, suaranya bagus lagi, karena memprotes kebijakan pemerintah, langsung diturunkan dari mimbar, dipecat jadi imam dan khatib, dimasukkan ke dalam neraka dunia, yaitu penjara. Untung Al-Mukarram Ali Sabuni tidak ada seperti itu, cuma dipecat dari mengajar saja.
yang kami ketahui itulah dia 2%. Barangkali ada tambahan dari yang lain, silakan kepada narasumber yang berada di garis saya ini. Demikian dulu, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan jawaban Abu lebih dekat pemahaman dari poin pertanyaan, yaitu yang pertama, riwayat hidup Abu Hasan Asy'ari adalah 2 fase. Yang pertama adalah beliau dalam paham Mu'tazilah karena berguru kepada guru, mungkin ayah dan mama bapak angkat, bapak tiri Abu Hashim Al-Jubai. Tetapi kemudian dengan sejarah-sejarah yang tercatat, beliau meninggalkan selama padi-padi puluh tahun dalam paham yang pertama, mengalih kepada paham yang kedua. Tentu penyebab-penyebab pengalihan dan penyebab perundingan tinggalkan pertama tentang riwayat dan sejarah yang bisa kita baca. Berhubung karena menjawab adalah lagi yang pertama, ciri Ahlussunnah wal Jamaah, maka beliau wajib kena teguran, bahkan kena kira-kira ancaman. Apakah dari kedi kira jauh? Pokoknya 2 macam. Macam yang pertama lagi nyawa, macam yang kedua lagi lain. Ada cok kesimpulan daunnya nanti je kemadhab ikut Abu Hasan Asy'ari jinau. Atrawai putra dawal. Pasti ke atrawai. Awal-awal tapoh belah ngelum PSD. Ijak ilai umpama Presiden Amerika yang kabiu. Selama ini di Indonesia tapoh belah ngai SD yang naik yang kata. Kita yo mentang wata digi kaji ke presiden. Jadi beji ke Mekah awal kena dapat pulang ke yo. Abu Hasan Asy'ari awal memang kena laginya. Lalu beliau meninggalkan paham tersebut dan mengalih kepada paham Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah yang akan disampaikan oleh Habati Babulu, sehingga adalah beliau laginya pemahaman yang pada akhir. Kesimpulan tauhid Jinau adalah tauhid Abi Hasan Asy'ari dan Adam Asy'ariyah adalah paham yang beliau di akhir ayat dan adalah mazhab yang dikembangkan oleh beliau sampai bertahan sampai kenawan. Inilah kesimpulan yang bahwa kalau kalimat Ahlussunnah wal Jamaah yang menyangkut dengan kata-kata Abi Hasan Asy'ari adalah bukanlah dari langkah awal, malah daripada langkah minah dari paham yang pertama, i'tizal, sehingga beliau menjadi daripada paham Ahlussunnah wal Jamaah yang dalam ketentuan hukum adalah mazhab yang menyangkut dengan usul 1, 2, Abi Hasan Asy'ari dan Mansur Maturidi, yang menyangkut dengan furu' sebagaimana yang kami maklum, dan yang menyangkut dengan tasawuf juga sebagaimana yang tertera. Mudah-mudahan dengan macamnya sebagai pedoman, kalimat yang diucapkan oleh Abun di yang kalian awal kenapa dia babulu alaikum bisunnati, sama dengan itulah kira-kira pengertian.